Pas. 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 Tribuners, bersama saya Molly, Anda sedang menyaksikan Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Pasangan suami istri Pasutri yang menjadi korban penganiayaan sejumlah orang di Kecamatan Medan Tembung menceritakan bagaimana mereka sampai ditendang dan dipukuli oleh preman pada Rabu 3 Juni 2026 kemarin. Keduanya yakni Mangonga Purba dan istrinya Mulana Kartina Borunainggolan merupakan warga Jalan Pelikan Perumnas Mandala. Sebelum aksi penganiayaan itu, ia awalnya baru pulang bekerja. Saat itu ketika ia dan sang suami melintas di seputar Jalan Baru Pasar, Kecamatan Medan Tembung, keduanya melihat adanya aksi tawuran di seputar bantaran rel. Mereka hendak melintas di terowongan yang tepat berada di bagian bawah rel tempat terjadinya aksi tawuran. Namun keduanya mengurungkan niat untuk melintas karena takut, terlebih melihat kondisinya yang tengah hamil. Kartina mengaku bahwa ia memang sedang hamil muda dengan usia kandungannya sudah memasuki hampir 2 bulan. Calon anak yang ia kandung ini merupakan anak pertama yang sudah ia tunggu bersama sang suami. Sebelumnya ia mengaku sempat mengalami keguguran. Bagaimana kronologi kejadian yang mereka alami? Ditemui di Polrestabes Medan, berikut ini wawancara Tribun Medan bersama Mangonga Purba dan istrinya Mulana Kartina Borunainggolan. Pas. 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 Fotonya tadi pas gak? Ini. Pas, ini. Pegang. Bukan itu, Bang. Bukan punya to. Ini dia. Ganti. Tenang Bang. Kami polisi. Iya, jadi orang yang diamankan. Jadi total pelaku itu ada 2 orang, inisialnya ZL dan ZYL. Nah, hubungan antar keduanya adalah abang dan adik kandung. Apa yang kita amankan dari teman-teman? Untuk barang bukti yang kita amankan adalah Nainggolan. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan, namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin Deng, itu selalu ada tawuran. Jadi kami takut melintasi jalan tersebut dan suami saya juga ketakutan karena posisi saya lagi hamil gitu kan. Tapi saya jelaskan di sini, kami tidak ada memegang HP untuk merekam kejadian tawuran tersebut. Karena saya lihat berita, saya sangat sedih. Dibilang saya merekam kejadian viral itu, yang tawuran itu. Nah, setelah itu kami menyingkir ke pinggir jalannya. Itu tidak ada kemacetan sama sekali. Jadi si pelaku ini yang menganiaya kami dalam kekerasan, kami disuruh paksa untuk melintasi jalan yang tawuran tersebut, yang lempar-lemparan batu itu. Ya karena suami saya takut dengan kenanya perut saya dan kepala saya, kebetulan kan saya nggak pakai helm. Ya kan saya nggak berani, jadi saya menjawab menanggapi omongan si pelaku ini. Saya bilang kayak ini, kami nggak berani melewati itu. Aku bilang kayak gitu kan. Ya kayak mana lah, bukan kutantang dia, ibarat kata nggak mau lagi gitu kan Kak. Nah setelah itu dia nggak terima, mungkin suami saya melihat dia, jadi dia menghampiri kami. Nggak lama kemudian langsung dihantam suamiku, dan kebetulan suamiku itu memang pakai helm. Bisa kalian lihat video yang sudah beredar ya kan Kak. Jadi di situ saya nggak terima, dengan apanya saya nangis gitu kan. Jadi karena memang suami saya sudah dibaku hantam, saya kesempatan untuk ngomong video kejadian yang memang suami saya udah diapakan.
ibarat kata biar saya bisa melapor ke kantor polisi terdekat. Nah, setelah itu tidak jadi saya merekam karena HP saya terlempar. Kayak ibarat dijatuhkan lah gitu. Nah, setelah itu datanglah satu lagi untuk menendang perut saya. Nah, itu dua itu pelakunya. Jadi ditendang perut saya, yang menendang perut saya juga mengapakan pistol, menodongkan pistol sama kami. Jadi saya pun jantungan, aduh nggak terbilang, pokoknya semua. Sekarang ini saya nggak bisa lagi nangis, cuman udah di pikiran saya ini udah lelah sekali. 2 hari ini kurang istirahat dan puji Tuhan juga tadi hasil USG-nya kandungan saya itu puji Tuhan sehat. Ya itulah dari kejadian itu, dan setelah itu ada juga orang baik menjadi saksi. Kakak itu mungkin nggak mau disebutkan namanya. Aku berterima kasih lah buat kakak itu bisa memvideokan dan ada bukti gitu kan. Dan aku juga berterima kasih semua buat Bapak kepolisian, semualah yang sudah turut mengapakan tentang persoalan ini hingga pelaku bisa ditangkap gitu. Kak, ini hamilnya berapa bulan, Kak? Ini semester pertama. Tadi 3 bulan. Enggak, tadi dia 7 week. Oh, 7 minggu. 7 minggu ya. Ini anak pertama, Kak? Ini sebenarnya kalau dibilang memang anak pertama, tapi saya sempat juga udah hamil tapi keguguran. Ya, tapi dalam waktu dekat ini di bulan 12 saya keguguran, dan Tuhan kami dipercaya cepat oleh Tuhan untuk memiliki anak lagi. Jadi saya sangat aduh nggak tahu lagi mau bilang apa, udah nggak bisa saya nangis sebenarnya. Apa yang kakak rasakan pas ditendang itu? Yang aku rasakan itu sakit kalinya perut aku, cuman karena aku lihat suamiku yang udah di batu hantam, rasa sakitku ini nggak ada lagi kepikirkan gitu. Tadi sempat dirawat di rumah sakit Pringadi gitu. Sebenarnya bukan dirawat, kami melakukan pemeriksaan visum terhadap suami saya dan saya sendiri juga karena dilakukan kekerasan di tunjang perut saya. Ada luka-luka lagi untuk suaminya, Pak? Kalau keluh kesahnya suami saya masih ada lukanya di bagian dagu, di pipinya, kemungkinan memang tidak seperti yang semalam pas kejadian sangat lebam, yang mungkin karena sudah kami urut-urut gitu kan, kami tusuk-tusuk perlahan di bagian pipi kanan dan kiri. Seperti itu. Dah. 2 orang yang diamankan. Jadi total pelaku itu ada 2 orang, inisialnya ZL dan ZYL. Nah, hubungan antar keduanya adalah abang dan adik kandung. Apa yang kita amankan dari penangkapan? Nah, untuk barang bukti yang kita amankan adalah pakaian yang digunakan oleh kedua orang pelaku ini, dan juga senjata airgun dan beserta amunisi airgun itu 1 botol, dan juga gasnya sebanyak 7 buah. Korban ini dia juga. Jadi penganiayanya begini ceritanya. Jadi pada saat itu di terowongan itu telah terjadi tawuran. Nah, karena situ ada tawuran, ini macetlah kendaraan ini. Si 2 orang pelaku ini di situ sebagai pengatur jalan, atau yang biasa kita kenal dengan nama Pak Oga ya. Biasanya kita kenal dengan nama Pak Oga. Jadi dia ini ingin melancarkan arus lalu lintas ini pada awalnya. Nah, kemudian adalah lewat sepasang suami dan istri tadi ini, yang mana mereka ini adalah korban penganiayaan dari 2 orang pelaku ataupun Pak Oga ini. Nah, di situ dari si pelaku nyampaikan kepada si korban, lewat, maju, kau bikin macet aja di sini, katanya. Cuman dari si korban nyatakan, Pak, maaf Pak, saya takut maju karena posisi saya sekarang lagi hamil, kan gitu. Kemudian di situ terjadilah cekcok mulut lah antara si pelaku dan korban ini. Cekcok mulut di situ. Si korban wanita itu mengeluarkan handphone. Jadi si pelaku ini merasa aware, dia karena takut diviralkan, di situ akhirnya dia melakukan penendangan, ya kan, menendang ke korban wanita. Kemudian pelaku satu lagi itu menghampiri si suami korban, yang mana ini pun korban juga, itu melakukan penganiayaan, pemukulan ke kepala si korban yang laki-laki. Nah, untuk pelaku yang pertama yang tadi menendang si wanita itu berangkat
pergi sebentar ke bengkelnya, ngambil senjata airgun tadi. Ditujukan kepada si korban tadi untuk menakut-nakuti korban agar segera pergi dari TKP, seperti itu, pergi dari lokasi agar maju. Cuman si ini kan masih ketakutan ya si korbannya, seperti itu. Inisial pelaku? Inisial pelaku ZL dan ZYL. Udah ditetapkan tersangka bang atau ditahan? Saat ini masih kita proses pemeriksaan, tidak lama lagi kita gelarkan dan kita tetapkan sebagai tersangka. Untuk korban sendiri udah membuat laporan atau kondisinya gimana? Sudah, korban sudah membuat laporan polisi. Nah ini korban juga mau ke rumah sakit, nanti kita dampingi untuk mengecek kondisi dari kandungannya sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Saksi Kata. Ikuti terus peristiwa terkini di media sosial Tribun Medan.